Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat kita kembali bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh bersyukur kita sudah boleh 3 kali dalam ibadah offline ini. Bapak Ibu, 6 bulan mungkin gereja tertutup untuk kita melakukan ibadah. Kita hanya dapat melakukan ibadah melalui online. Tapi kasih kemurahan Tuhan mengizinkan kita memasuki ibadah secara offline dari bulan ini, baru bulan September. Dan kegiatan-kegiatan lainnya pun juga boleh berjalan, baik itu doa puasa di hari Rabu maupun doa malam di hari Jumat. Bapak Ibu bisa hadir di gereja, dan merupakan anugerah pula kalau kita masih terus ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk kita menghadap hadirat Tuhan, menyatakan diri sebagai pribadi yang siap menikmati lawatan dan berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang terus mengasihi kami, Bapa yang terus memelihara kehidupan kami, Bapa yang terus mencukupkan segala kebutuhan kami, Bapa yang senantiasa mengetahui apa menjadi kelemahan dan keluhan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini ketika kami boleh berlayak di hadapan-Mu Tuhan, menghadap takhta-Mu yang kudus, untuk kami boleh merendahkan diri, memuji dan memuliakan nama-Mu, membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran kuasa firman-Mu. Anugerah yang besar itu biarlah boleh menjadi bagian dalam hidup kami pada pagi hari ini. Segala beban kehidupan yang masih melilit dalam kehidupan kami, hari-hari yang kami jalani, kami percaya pada pagi hari Tuhan lalukan. Tuhan gantikan dengan sukacita surga, sehingga hati kami limpah dengan ucapan syukur melalui pujian dan oleh kebenaran firman Tuhan. Layakkan setiap kami ya Tuhan, kuduskan setiap kami untuk boleh benar-benar menikmati lawatan-Mu pada pagi hari ini. Ampuni dosa segala kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami, dan kami menyerahkan hidup kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu, ada saat yang indah pada pagi hari ini kita masuk dalam altar-Nya, sebab Allah yang Maha Kudus itu hadir di sini. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. Thank you Jesus. Ini saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sekali lagi kita katakan, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita berseru, kita masuk, kita masuk takhta suci-Nya, bersama para malaikat
dengan kesungguhan hati. Tuhan, kami datang di situ di altar-Mu. Kini saatnya kami datang di altar-Mu ya Tuhan. Yes, thank you Jesus. Amen. Haleluya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk, kita masuk. Tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk takhta suci-Nya. Kita masuk takhta. Amin, haleluya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sekali lagi kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Allah hadir di dalam setiap hati kita. Mari puji dan sembahlah Dia. Allah hadir. Allah hadir di setiap hati. Allah ada di sini. Maha Kudus ada di hati. Mari puji, mari sembah. Yesuslah Raja, Raja yang mulia. Mari sujud di altar-Nya. Bawalah hatimu kepadanya. Puji dan sembah Allah. Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersuka Tuhan karena kasih-Mu, karena cinta-Mu.
Kami menyadari keberadaan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berada di dalam altar kudus-Mu. Inilah kami ya Tuhan, inilah kami. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri katakan, kini saatnya kita masuk takhta sucinya bersama para malaikat di surga menaikkan pujian syukur. Kita masuk takhta sucinya Tuhan, inilah kami. Layakan kami masuk di dalam takhta-Mu bersama para malaikat-Mu untuk kami naikkan pujian syukur kami. Oh, kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari puji, oh Yesusku, haleluya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya pada pagi hari ini. Masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Yang sudah layak di hadapan Tuhan berikan pujian sorak-sorai. Haleluya, haleluya, amin. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita, bersama kita di sini. Mari satukan hati dalam kasih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji katakan, amin. Mari katakan bersama kita di sini. Haleluya. Thank you Lord. Mari Bapak Ibu satukan hati dalam kasih untuk memuji Tuhan, karena kita dilupakan segala yang beban berat. Haleluya. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Haleluya. Masukkan hati di sini, masukkan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Lupakan, haleluya. Lupakan rasa cemas dan duka. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Amin. Oh, dengan segenap hati dan jiwa, puji yang maha mulia bersama kita. Bersama kita di sini. Mari Bapak Ibu satukan hati dalam kasih. Amin. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Haleluya. Lupakan rasa duka, lupakan rasa cemas dan duka. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Mari dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwa, puji yang maha mulia bersama kita di sini. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan,
sembahlah Dia. Lupakan segala cemas, lupakan rasa cemas dan duka. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Dengan segenap hati dan jiwa. Puji yang maha mulia, puji yang maha mulia. Yuk lupakan rasa cemas, lupakan rasa cemas dan duka. Luaskan biarlah kuasa Tuhan bekerja. Luaskan kuasa Tuhan bekerja. Mari dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwa. Puji yang maha mulia, ya, bersama kita di sini, bersama kita di sini. Satukan hati dalam kasih untuk memuji. Amin. Masuk hadirat Tuhan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Tinggalkan keraguan, tinggalkan keraguan, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Tinggalkan keraguan, sembahlah Dia. Haleluya, yes. Amin. Bapak Ibu, kita satukan hati memuji. Mari kita lupakan rasa cemas, tapi luaskan biar Allah bekerja dalam segala hal. Karena kita tahu Allah itu sumber kekuatan kita. Amin. Allah itu kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Tuhan, kami luaskan hati kami untuk Kau bekerja. Karena kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan kami. Amin, haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi. Haleluya. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Biarlah hanya Tuhan milik kita, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku. Amin. Tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya.
Allah sumber kekuatan kita selama-lamanya. Dan kita percaya sumber kekuatan itu ada di dalam kebenaran firman-Nya. Sebab itu mari kita menghidupi hidup kita itu dengan kebenaran firman Tuhan. Dunia semakin sulit sukar, bahkan dunia hari-hari ini dipenuhi dengan hal-hal yang materialistis. Semuanya diukur dengan uang, semuanya diukur dengan segala kemewahan dunia. Tetapi kita mau hidup sebagai anak-anak Tuhan, hanya hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau berseru pada pagi hari ini sebelum firman Tuhan dibentangkan, kita berikrar diri bahwa hidup kita hanya dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan bersama, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan sungguh katakan, hidupku hanya digenapi firman-Mu. Yes, thank you. Biarlah Tuhan tanda mujizat itu menyertai setiap langkah hidupku. Amin. Karena kami yakin Engkau bersamaku, Engkau besertaku selama-lamanya. Haleluya. Oh, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Haleluya. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan sempurna dalam segala karyanya. Karyanya begitu indah dalam hidup kita. Yes, thank you Jesus. Ku serahkan hidupku Tuhan, murnikan hidup kami dengan kekuatan Roh-Mu pada pagi hari ini. Yes, karena kami tahu hidupku hanya mengenapi firman-Mu. Oh, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, hidupku mengenapi firman-Mu, hidupku mengenapi firman-Mu. Tuhan, biarlah tanda mujizat Kau sertakan pada pagi hari ini. Kau sertai tiap langkahku, Engkau bersamaku. Yes, Engkau di dalamku. Yes, biarlah jadi bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami. Amin. Haleluya.
ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kami bisa bernafas sampai hari ini, anugerah dan sayang Tuhan atas kami. Karena itu kami berterima kasih banyak atas segala yang Tuhan sudah kerjakan, sedang dan terus kerjakan dalam hidup kami. Urapi kami bersama-sama untuk mendengar firman-Mu, baik kami yang menerima, kami yang menyampaikannya. Biar segala sesuatu karena Tuhan dan dari Tuhan, kembali lagi hormat pujian bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Ada sukacita? Amin. Memang namanya protokol ya seperti ini nih. Kemarin saya di Madiun, di Betani Madiun khotbah, saya minta izin membuka masker. Hari ini juga saya minta izin buka masker saya. Ngomongnya udah pas-pas gitu. Karena jauh kan udah masalah. Nanti kalau sudah saya turun lagi saya pakai lagi gitu kan. Ya, oke. Ya, nah enakan suaranya dari yang pakai masker. Selama PSBB semuanya pada tumbuh. Saya biarin. Bahkan saya panjang segini. Jadi kalau nanti pakai baju koko dengan koplo gitu kan, lain ceritanya. Tapi sudahlah. Lalu saya potong lagi, saya betulin. Nah, kekasih Tuhan, saya akan sampaikan tentang firman Tuhan tentang proses doa. Supaya kita tidak mendoa Allah, lalu kita mengatakan Allah kok pilih kasih. Nah, kita harus paham bersama bahwa ada 3 proses doa yang harus kita perhatikan. Tentunya kita sebagai orang benar, orang percaya pada Tuhan, pertahankan kebenaran itu. Karena kita sudah percaya dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, karena itu kita akan lihat kapsen berikutnya. Oh sorry. Nah ini dia. Baik, saya akan bacakan pada saudara Bapak Ibu tentang ayat ini. Saya ambil di dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B sampai 18. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, apa dikatakan? Sangat besar. Nah, masalahnya bukan doanya, bukan kata-kata yang tersusun rapi, tapi orangnya yang benar. Nah, kita yang sudah dibenarkan Tuhan, pertahankan kebenaran itu. Sehingga doa setiap saudara, mungkin kalimatnya tidak tertata dengan rapi, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Alkitab katakan sangat besar kuasanya. Nah, diberi contoh ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti siapa? Jadi Elia yang dalam kitab 1 Raja-Raja sana sama seperti kita. Dia bisa rasa sakit, bahkan dia pernah mau minta mati gitu kan. Nah, iya kan, tapi saya tidak bahas sana. Nah, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan apa? Buahnya. Jadi Elia ini sama dengan Anda dan saya manusia biasa. Tapi tatkala kita sudah dibenarkan waktu berdoa sungguh-sungguh terjadilah mujizat. Memang ada banyak viral di medsos kita bertolak belakang, ada yang pendeta yang menolak virus, ada yang macam-macam. Bagi saya sih semuanya berjalan bersama Tuhan saja. Amin. Kalau memang Tuhan suruh kita menengking, ya kita tengking. Kalau enggak ya sudah, karena ini melanda hampir seluruh dunia. Ya, jadi kita tahu bersama. Nah, karena itu saya mengajak saudara menyampaikan firman Tuhan tentang hal ini. Doa orang yang benar. Kita yang sudah dibenarkan, kita berdoa, saya percaya besar apa? Kuasanya. Nah, karena itu selanjutnya. Proses doa itu ada 3. Pertama, doa yang langsung dijawab. Setiap kita kepengen dan saya juga kepengen. Namun ada bagian kedua. Kadang-kadang disuruh apa? Tunggu jawabannya. Atau dalam bahasa Jawanya entenise gitu kan. Nah yang ketiga,
tidak dijawab. Tapi di dalam yang ketiga tidak jawab, ada jawaban bahkan dipermuliakan oleh Tuhan. Jadi kita bahas bersama supaya kita tidak menuduh Allah. Dari masa pandemi seperti ini orang kadang-kadang kenapa sih itu Tuhan? Kenapa? Saya renungkan sejenak. Tuhan punya rencana. Satu, supaya kita banyak waktu dengan Tuhan. Amin. Dua, kita mengerti rencana Tuhan. Nah, saya mendapatkan pemahaman ini. Ada kadang-kadang doa kita langsung dijawab. Kadang-kadang disuruh tunggu. Kadang-kadang tidak dijawab. Tapi di balik yang ketiga ada jawaban yang pasti. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu. Doa yang langsung dijawab. Oh sorry. Ya. Ini dia. Contohnya ini ya. Saya akan bacakan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka. Perhatikan, saya beri garis bawah dan warna lain. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, percayamu, maka meleklah mata mereka. Jadi doa yang langsung dijawab ada unsur percaya. Ketiga-tiganya memang ada unsur percaya. Namun waktu Yesus berkata pada mereka tadi, percayakah aku dapat lakukan? Mereka berkata, kami percaya. Di balik Yesus lagi, jadi seperti yang kau percaya. Nah sekarang ayat ini bukan hanya tuju pada orang ini, ada dua orang buta ini, tetapi kepada Anda dan saya. Percayakah engkau mujizat pasti terjadi? Kita harus percaya. Sekalipun di tengah-tengah masa seperti ini. Tapi saya yakin mujizat masih tetap ada dan terjadi. Nah waktu kita mempercayain, Yesus membalik lagi. Jadilah seperti yang engkau percaya, maka melek mata mereka. Langsung dijawab. Nah, yang kedua sekarang. Contoh yang lain. Saya akan bacakan. Ada seorang pengemis, saya baca ayatnya lompat-lompat ya saudara ya. Seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jawab banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi meninggalkan atau mendapatkan Yesus. Tanya Yesus, tanya lagi, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat lihat, naik level imannya. Lalu kata Yesus, pergilah imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Perhatikan baik-baik. Kalau tadi Yesus berkata, percayakah engkau? Mereka percaya, jadi. Nah sekarang Yesus berkata dengan jelas, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Dia berkata, Rabuni aku. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan kau. Pada saat Yesus mengatakan itu, kira-kira langsung terjadi mujizat enggak? Kalau orang itu pergi, dia percaya terjadi tapi kadang-kadang kita pada posisi ini kita kan mikir gini, ya buat aku melek dulu supaya aku bisa pergi gitu kan? Iya kan? Buat aku lihat dulu dong. Lah bagaimana aku ndak bisa pergi, ndak bisa melihat. Tapi ini imannya layak lagi. Pegio. Nah, kalau saya pakai bahasa Surabaya. Waktu dia melangkah, mujizat terjadi. Kadang-kadang dibutuhkan seperti itu. Kadang-kadang dibutuhkan jadi seperti imanmu. Namun kadang-kadang dibutuhkan, kita harus melangkah dulu. Supaya tatkala kita melangkah, mujizat terjadi. Andai kata Bartimius berkata, aduh Tuhan kan tahu saya orang buta. Lama saya mau pergi kemana? Kalau saya sudah melek, saya akan pergi. Tapi di sana dikatakan, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihat dia. Dan saya yakin dan percaya dalam teks aslinya, Bartimius langsung melangkah. Jadi langkah pertama kadang-kadang diizinkan langsung, tapi langkah kedua kita harus melangkah.
dengan iman. Karena percaya, jadi ada unsur percaya. Kemudian berikut. Nah, Bapak Ibu tahu persis tentang cerita ini kan? Tentang seorang perwira. Katakan saja kalimat yang berwarna, sepatah kata, maka hambaku itu akan naik lagi imannya nih. Tidak usah datang guru. Guru ngomong apa, pasti jadi. Nah, kita lihat ayat 13. Lalu Yesus berkata pada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi untuk proses doa bisa dijawab oleh Tuhan, ada unsur maksud percaya itu seperti ini saudara. Maaf kalau ada dokter dan keluarga dokter. Saat kita sakit kita pergi ke dokter, diperiksa. Setelah kita diperiksa, kita bayar jasa dokter, lalu kita diberi secari kertas. Apa namanya? Nah, pertanyaan saya, waktu Bapak Ibu terima resep, pernah tanya enggak sama dokter, dok, kira-kira bisa menyembuhkan enggak obat ini? Pernah tanya enggak? Kenapa kok enggak tanya? Karena percaya. Dengar baik-baik. Maaf ya dok kalau ada dokter. Sebelum keluar ruang dokter, dokter ngomong nih, Bapak, Ibu, 2-3 hari tidak ada perubahan apa? Lo ngapain beli obat? Iya kan, maaf ya dok ya kalau ada dokter. Tapi faktornya Anda kepengen sembuh kan? Lalu tanpa dihiraukan kan perkataan dokter tadi, pergi apotek kan? Itu lo imanmu. Percaya mentah pada dokter ngomong 2-3 hari tidak ada perubahan. Kalau saudara smart mikir, loh ngapain aku beli obat? Dokter ngomong gitu. Kan coba-coba. Faktornya karena Anda kepengen sembuh kan. Lalu melangkah. Itu yang saya maksud. Makanya katakan saja sepatah kata, hambaku sembuh. Kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan, heran Yesus. Belum pernah aku menjumpai iman sebesar ini di antara orang Yahudi atau orang Israel. Nah, jadi doa yang langsung dijawab ada unsur apa? Percaya. Percaya bagaimana? Seperti kita percaya resep dokter tadi loh. Paling top kita tanya kepada dokter, dok, kalau saya minum obat ini ada efek samping enggak? Begitu kan? Enggak pernah kita tanya, bisa menyembuhkan enggak? Kalau sampai kita tanya demikian, diambil suntik, kita akan dilempar. Ngapain lu kesini? Iya kan? Bisa paham maksud saya? Nah, karena itu percaya kita seperti gitu. Mempercayai anugerah kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, cepat saja. Doa ditunggu jawabannya. Nah, ini kadang-kadang membutuhkan iman yang lebih lagi. Harus tunggu. Sampai kapan Pak? Sampai Tuhan jawab. Kapan Tuhan jawab? Kulo boten ngertos. You know? Kalau saya jadi Tuhan tak jawab. Aku bukan Tuhan kok. Tapi waktu Tuhan tepat pada. Nah, cuma kita aduh Tuhan, udah setengah mati, masih baru setengah kan? Belum mati kan? Wes talantenilah. Nah, dalam proses ini kadang-kadang kita bisa apa ya? Akhirnya harapmu Tuhan. Nah, sungguh kalau harapmu Tuhan berserah tapi wes embu. Nah, mulai kata embu, tahu embu? Bahasa Korea itu. Akhirnya hilang kepercayaan kita kan? Harusnya berkata gini, memang belum waktu, tapi aku yakin Tuhan pasti jawab. Itu sorga goncang, Tuhan ngomong sama malaikat cepat dijawab. Tapi kalau kita masih aduh Tuhan, dijarno be Tuhan gitu kan. Nah, kita lihat. Tadi yang pertama tadi jawab, oke, ada iman, unsur iman, imannya naik-naik. Nah, yang kedua, kadang-kadang disuruh tunggu, ini dia. Saya baca ya. Ada satu pesta pernikahan di Kana. Jadi waktu sedang mereka pesta, akhirnya anggurnya habis. Saya percaya setiap pesta pernikahan pasti orang punya spilling. Undangan 100, makanan pasti 200 atau 300, harus lebih. Tidak mungkin undangan 100, makanan 50, wah itu bikin malu. Nah, mereka demikian. Tapi bagaimanapun manusia keterbatasan pasti. Akhirnya Alkitab katakan mereka kekurangan anggur. Nah, coba lihat. Saya baca ayat 3. Jadi saya lompat-lompat ayatnya ya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya. Kenapa Ibu Yesus berkata kepada Yesus? Karena Ibu Yesus tahu siapa dia. Setelah dari kandungan, Roh Kudus atau malaikat Tuhan beritahu kepada dia. Anak dalam kandunganmu
Beri nama dia Yesus, dia adalah Tuhan. Makanya ibu Yesus datang kepada Yesus. Percaya. Nah, lalu ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Nah, lihat ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku apa? Jadi kadang-kadang disuruh apa? Nunggu. Setala gitu loh. Entah ini kapan Tuhan, sampai Tuhan jawab. Kapan Tuhan jawab? Kembali lagi, saya tidak, kalau saya Tuhan tak jawab. Biasanya kita sampai di proses yang kedua nih. Aduh, mulai limbung itu apa? Mulai bingung. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetap sama. Kadang-kadang diizinkan ini terjadi. Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita. Tidak mengandalkan kemampuan kita. Nah, kita lihat. Tetapi ayat 5, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, apa? Ini ada unsur iman. Ibu Yesus berkata pada pelayan, kalau orang itu ngomong, buat saja. Karena percaya Ibu Yesus. Lakukan saja. Jangan bantah kalau saya tambahin ya dengan kata-kata kita. Pokok kalau orang itu ngomong, silakan lakukan. Bu bantah. Ya kan. Nah, lalu ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 boyung. Ini air untuk cuci kaki loh, Saudara. Kita duduk di kursi, biasa pesta mereka duduk di lantai, karpet. Nah, cuci kaki di sana, disiapkan air ini, 2-3 boyung. Ayat 7, Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, nah muncullah saatnya tiba. Yesus ingin bereaksi, Yesus ingin buat mujizat. Isilah tempayan-tempayan itu apa? Penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Padahal isinya 2-3. Tapi Yesus berkata isi apa? Jadi kalau mujizat dari Yesus itu penuh. Udah 2-3. Segenapnya. Nah, setelah saya lompat langsung ayat yang ke-8. Saya lewatin karena saya cepetin. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia memanggil mempelai laki-laki, datang kepada mempelai laki-laki. Ayat 10, dan berkata padanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai. Jadi kalau mujizat yang Yesus lakukan, pasti yang terbaik. Makanya disuruh apa? Tunggu. Sekta. Cuma kadang-kadang kan kita kan kepengen, aduh Tuhan, wes telah Tuhan, wes deadline-nya. Pak, Bu, 1 hari bagi Tuhan, bagi manusia berapa tahun? Jadi belum apa-apa. Kok enak Pak Pendeta? Ya memang ini firman Tuhan. Mau apa? Kadang doa saya juga disuruh tunggu. Maunya saya cepat. Tapi sudah mengalir bersama Tuhan dalam arti percaya mentah kepada Tuhan. Silakan Tuhan berkarya. Karena waktu Tuhan waktu yang terbaik. Makanya kadang-kadang disuruh tunggu. Coba Anda kata langsung dijawab waktu itu. Mungkin saja pesta itu enggak melihat mujizat. Bahkan mungkin tidak ada anggur yang terbaik. Tapi tatkala Yesus berkata saatnya tiba. Waktu itu sebelumnya Yesus berkata saatku belum tiba. Setelah saatnya tiba, apa yang terjadi? Yang terbaik. Jadi kadang-kadang kita suruh tunggu supaya mujizat itu yang dahsyat terjadi. Amin. Makanya tunggu ya. Nah kemudian yang kedua, cerita yang kedua tentang suruh nunggu. Ini ada seorang namanya Lazarus sudah mati, sedang sakit. Marta dan Maria, saudaranya mengirim utusan kepada Yesus. Beritahu supaya Yesus datang waktu sakit. Mungkin Yesus tumpang tangan lalu sembuh. Tapi lihat, saya akan bacakan ayat 1 lalu saya lompat ayat-ayat berikut. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Nah, saya lompat ayat ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pada baca ayat 4-5 itu ada kesambungan, tapi saya langsung lompat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia
sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi sengaja. Biasanya bagi orang yang kita kasih mendengar berita, kita kan langsung datangkan cepat-cepat. Apalagi mungkin keluarga kita. Tapi waktu Yesus mendengar berita itu, sengaja tinggal di tempat itu berapa hari? 2 hari lagi. Nah kalau Bapak Ibu baca bla 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 terus sampailah ayat 17. Apa yang terjadi? Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah berapa? 4 hari berbaring dalam kubur. Bagi kita manusia, udah telat Tuhan, wis telat, ya toh? Tapi bagi Tuhan tidak telat tuh. Cuma pikiran kita yang aduh, makanya jangan batasi Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi, makanya aduh otak kita ini kayak Bapak mau batasi Tuhan yang jadikan langit, bumi, laut dan segala. Aduh sampai kapan sih kita membatasi Tuhan. Jadi waktu Yesus sengaja 2 hari, datang lagi sudah 4 hari dikubur. Bagi kita, no. Mungkin kita berkata, percuma. Biasa gitu kan. Tapi bagi Yesus tidak ada yang, nah ini Marta ngomong nih. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, ini mewakili kita nih, seringkali gini nih. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi yang saya katakan pada saudara, kalau Yesus datang, Yesus tumpang tangan, nama Yesus sudah dimuliakan. Dan orang sudah melihat mujizat yang dahsyat. Karena Yesus sudah menyembuhkan orang sakit. Tapi waktu membangkitkan orang mati, kaget tuh orang kan. Nah, jawab Yesus kepada Marta. Akulah kebangkitan dan hidup, barang saya percaya padaku, ia akan hidup walaupun dia sudah. Nah singkat cerita nanti baca ayat selanjutnya. Yesus berkata, buka kubur itu, karena itu merupakan goa, ditutup batu, dibuka. Yesus berkata, Lazarus keluar. Orang yang telah mati 4 hari keluar. Yang membuat saya kagum, kok enggak busuk 4 hari? Mungkin hari ini orang sudah menceritakan tentang kebusukan kita. Saya mau beritahu, kalau Yesus hadir, kita akan dibangkitkan. Dan orang akan melihat, ternyata Tuhan itu dahsyat. Dan orang itu luar biasa. Amin. Kenapa? Pembelaan Tuhan itu dahsyat. Makanya tatkala ada persoalan masalah, mungkin kita sudah benar berlaku benar. Tiba-tiba orang membusukkan, menengailah ya, diem aja lah. Daripada kita ngomong, makanya tatkala saya dapatkan cercaan gitu, saya diem aja. Hak pembelaan pada Tuhan. Kalau sampai dia bela, dahsyat loh. Dahsyat, makanya saya katakan pakai bahasa Jawa paling enak. Menengai, mengucap syukur. Tapi syukur di sana bukan syukur. Orang yang jatuh kan syukur, beda kan. Tapi mengucap syukur berkata, Tuhan apapun terjadi engkau tetap baik. Karena tadi hidupku. Nah kan mengenapi firman-Nya kan, harus kan. Oke. Nah jadi ada kadang-kadang disuruh, langsung dijawab, kadang-kadang disuruh tunggu. Nah saya sudah terangkan. Sekarang yang ketiga, karena saya cepat saja, tidak terlalu lama, tidak boleh terlalu lama memang. Doa yang tidak dijawab. Nah kita lihat ini. Saya bacakan cerita ini. Cerita ini satu ketika saat Nebukadnezar memberikan sebuah patung besar. Lalu atas perintah Raja Nebukadnezar, semua orang di negeri itu waktu mendengar bunyi-bunyian harus menyembah pada patung itu. Yang tidak menyembah dimasukkan dalam dapur api. Bahkan dipanaskan sampai 7 kali lipat. Nah, di sana ada 3 orang anak SMA. Sadrak, Mesak, dan SMA kan singkatannya. Lalu saya baca. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Maksudnya menyembah pada patung itu. Karena mereka percaya kepada Allah. Nah lihat, jika Allah kami ini doanya kepada Allah tapi tertuju pada Eliezer. Sekalipun doanya kepada Allah, dia akan memproklamirkan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, lebih mantap ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku, ini doa mereka nih.
Ditujukan kepada Allah, didengar oleh Nebukadnezar, sekalipun juga ditujukan pada Nebukadnezar, tapi didengar oleh Allah. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Raja geram, marah. Singkat cerita, dipanaskan 7 kali, lebih panas. Ini Surabaya sudah panas gini, udah ngeri. Untungnya saya ini badan hitam. Orang hitam tuh tahan panas karena anak pantai. Iya, kenapa orang Ambon tuh hitam-hitam? Ya suka main di pantai, belakang gunung-gunung, depan laut. Ya mau kemana? Kalau di Surabaya kan mall, makanya putih-putih. bukan itu hanya bercanda aja. Ya. Nah, waktu Sadrak Mesak berkata demikian, marah. Lalu dipanaskan 7 kali. Lalu Algojo disuruh mengangkat ini 3 orang. Algojo sampai di depan, melemparkan 3 orang. Algojonya mati. Saking panasnya, nanti baca secara kronologis cerita ini ya. Nah, ternyata raja kaget. Loh, tadi kan 3 orang masuk. Sekarang kok ada 4 orang? Satu seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar berkata, Sadrak, Mesak, Abednego keluar. Mereka keluar tuh. Doa mereka sepertinya tidak dijawab kan. Akhirnya masuk api kan. Tapi dijawab Tuhan kan. Tuhan menyertai. Nah akhirnya keluar pernyataan. Dalam ayat 28 dan 29. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Allah dimuliakan oleh orang yang tidak percaya. Lalu ayat 29 berkata, barang siapa menghina Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, hari ini rumahnya akan dirobohkan. Dia akan dipenggal-penggal. Ayat 30 kalau Bapak Ibu baca. Naik grade pangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Seolah-olah tidak dijawab doa mereka. Tapi di dalam itu semua Allah menjawab doa mereka. Allah dimuliakan dan mereka naik grade. Amin. Jadi kadang-kadang kita disuruh lewat itu api. Aduh Tuhan kenapa? Sudahlah saya katakan. Mungkin saudara Bapak Ibu katakan, kok enak Pak? Ya memang itu firman Tuhan, mau apa? Bukan berarti saya tidak ngalami, saya ngalami. Ada hal-hal yang membuat saya, tapi ya sudahlah. Saya hanya berkata, Engkau baik Tuhan. Apakah dengan tidak ada pertolongan Tuhan lalu kita berkata Tuhan tidak baik? Tuhan tetap baik kok. Hanya posisi kita sekarang kepada Tuhan. Bagaimana? Nah, itu tidak dijawab seolah-olah, tapi ada jawaban. Allah dimuliakan, mereka naik grade, naik pangkat. Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi seolah-olah tidak ada jawaban, tapi ada jawaban. Nah, yang selanjutnya ini dia. Waktu Yesus akan ditangkap, diadili, disalibkan, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ini saya ambil di Matius. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, maksudnya salib. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ayat 44 saya langsung lompat, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, dijawab enggak? Enggak tuh. Kalau saya jadi bapak, tak jawab, anakku mau disalibkan. Tak kirim malaikat cincang itu. Pasukan-pasukan Romawi waktu. Jadikan mereka babi guling kah atau apakah, silakan. Tapi bapak menang tuh. Seolah-olah bapak memalingkan wajahnya. Aduh. Diam. 3 kali loh Yesus berdoa. Bapak enggak jawab. Saya mau kasih tahu rasanya. Kalau Bapak jawab, Anda dan saya tidak selamat. Justru melalui salib itu, Anda dan saya diselamatkan. Amin. Coba Anda kata Yesus berkata. Dia tidak berkata, Bapakku, Bapakku. Mengapa engkau? Karena dia Allah. Dia bisa langsung salto. Shpak. Apa kamu? Dia bisa cincang tentara Romawi. Tapi dia pasrah tuh. Dia tidak lakukan keperkasaannya. Dia Allah 100%. Manusia 100%. Waktu dia berdoa, Bapak diem. Tidak ngomong, tidak menjawab. Seolah-olah tidak ada hubungan. Tapi di balik itu semua, waktu dibiarkan dia disalibkan. 3 hari dia
Akhirnya dimuliakan kan? Jadi sepertinya tidak ada jawaban. Di balik itu semua, Yesus dimuliakan. Makanya saya katakan tadi, kalau Bapa menjawab doa Yesus, kita tidak diselamatkan. Justru dibiarkan. Melalui salib itulah Anda dan saya diselamatkan. Amin. Makanya ada satu lagu, salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Waktu Bapa menjawab doanya di Taman Getsemani, kita tidak disucikan. Tapi justru Bapa diem. Anda dan saya diselamatkan. Amin. 3 proses doa. Pertama langsung jawab, ada unsur iman. Kedua langsung dijawab, juga ada unsur iman. Ketiga, tidak dijawab tapi ada unsur iman. Sekalipun Allah kami yang kami puja tidak melepas. Itu loh, percayanya mantap. Ketahui raja, kami tidak menyembah. Wow. Kalau saya jadi bapak waktu ini gue yang cari nih. Gue akan telepon PDAM. Kirim tontonan 1000 kubik air, grojok tuh dapur api. Tapi bapak diam tuh. Akhirnya mereka dimuliakan. Sekalipun lewat dapur api. Dan bapak dipermuliakan. Sama ini. Yesus waktu berdoa Bapa Anda jawab. Tapi di balik itu semua Anda dan saya diselamatkan. Saya tarik satu kesimpulan. Yang terakhir. Tetaplah berdoa. Sekalipun belum ada jawaban. Tunggu saja ada waktunya. Kemudian percayalah. Seperti kita percaya resep tadi itu loh. Sekalipun dokter berkata tidak ada perubahan 2-3 hari pulang. Datang kembali. Tapi kok kita beli aja tuh obat. Karena faktornya kepengen sembuh kan. Kepengen cepat sembuh. Itu iman. Nah, karena Yesus adalah Tuhan di dalam segala waktu, masa, zaman, dan situasi. Ayat ini kita akan baca sama-sama. Di dalam Injil Yohanes pasal 29. Sama-sama 3-4. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Namun, God bless. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami berterima kasih, sederhana firman-Mu kami belajar. Dengan proses dalam kehidupan kami menghadapi masa pandemik seperti ini. Kami percaya, kami disuruh berdoa. Di balik doa itu, kadang-kadang juga kami disuruh menunggu. Dan di dalam doa itu kadang-kadang tidak ada jawaban. Tapi kami tahu semua itu ada jawaban karena rancangan Tuhan terbesar bagi setiap kami. Terima kasih meteraikan dalam setiap kami firman ini. Berkati gereja GBT Betania di tempat ini. Berkati Pak Stefanus dengan keluarga besar, orang tua dan semua para penata lain di tempat ini. Berkati baik ibadah yang di tempat ini maupun di panggung dalam kasih karunia Tuhan. Terpuji nama Bapa di sorga. Dalam nama Yesus. Semua percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita kembalikan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta CC. Tuhan memberkati pelayanannya, semakin lebih lagi Tuhan dimuliakan dalam pelayanannya. Saudara, minggu depan ada pembicara pendeta penginjil Yohanes Dodi, dan hari Rabu ada tetap doa puasa di sini, dan Jumat ada doa malam untuk yang bertugas bisa hadir, tetap kita Zoom lewat media online. Kiranya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, juga doakan untuk kota Surabaya yang kabarnya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kita doakan supaya masyarakat semuanya taat dan tidak lama lagi Surabaya ini menjadi zona hijau sehingga perekonomian pulih, ibadah boleh segera pulih kembali. Ya, saudaraku, kita doakan Jakarta yang setiap hari orang itu meninggal 30-40 orang. Kita doakan supaya mereka sadar apa yang mereka perbuat itu merugikan semua pihak ya.
Mari saya jemput saudara untuk berdiri, kita akhiri doa ini dalam ibadah pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas ibadah, kami boleh menjalankan ini, dan biarlah serangkaian mulai dari pujian penyembahan dan pemberitaan firman boleh memberkati kami, terutama dapat memperkenan hati Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah terlibat hari ini dalam pelayanan, baik WL, musik, dan hamba Tuhan yang menyampaikan firman, berkati semuanya Bapa. Apa yang kami lakukan ini dapat menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, ditampuk pemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, Engkau yang mengendalikan dan membantu beliau ini di dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang begitu kompleks. Tuhan, Engkau akan jamah setiap hati masyarakat agar selalu senantiasa menjaga diri dengan mentaati protokol kesehatan supaya mempercepat pemutusan penyebaran dari COVID-19 ini. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk pemulihan bagi bangsa ini, baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun juga ibadah, terlebih lagi rohani dari setiap bangsa ini Tuhan, mengalami pertobatan yang besar. Tuhan, Engkau yang akan jangkau jiwa-jiwa ini melalui hamba-hamba Tuhan, melalui lembaga-lembaga misi, melalui gereja-gereja yang memiliki misi misioner ini. Kiranya Tuhan tolong Bapa, Engkau sertai terutama hamba-hamba Tuhan yang ada di garis terdepan ini di dalam penginjilan. Kami berdoa untuk rekan pelayanan kami Ibu Lani Laras Tumbel yang ada di Papua saat hari ini. Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan. Tugas-tugasnya yang begitu berat sekali, tapi kami percaya jika Engkau yang sudah membuka jalan, maka Allah terus memeliharanya sampai kedatangan-Mu ya Tuhan. Bapak Pendeta Cipta yang ada di Kalimantan Barat, yang terbeban di Sumeneb dan Probolinggo dalam suku-suku M, kiranya Tuhan berkati, berikan terobosan-terobosan yang besar, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu dan timnya ini dapat menjangkau sebanyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Indonesia ini hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada akhir ibadah hari ini kami mengakhiri dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Bapa, turunkan anugerah-Mu di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan yang dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua pulang mulai jam siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Terimalah dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati bersama katakan amin. Shalom, shalom.